Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Kolaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstekstual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku justice kolaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduka, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi.
Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Paro Duga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun warnanya nanti untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus kita rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga. Tapi yang gede ya kita harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi.
Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu, mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini adalah yang pernah kita gunakan dulu merupakan di daerah situ. Saya nggak tahu. Dari awal dan kita larang waktu itu untuk menggunakan mereka misalkan kita daerah itu awalnya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim ke penambahan. Ternyata kan ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan posisinya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita akan ada bandara yang ternyata akan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti prioritasnya nanti kalau kita hijaunya dia ini adalah yang pernah kita gunakan dulu merupakan di daerah situ. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu sholat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam. Saat memasuki rakaat keempat, Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran.
Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.
Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu aja, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra Abdul Wahid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding
Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang.
Sebelum beranjak ke rumah sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil, ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslap 4 dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang Selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya memang pakai baju goreng. ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Nah, setelah keluar ya keluar kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan, berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam, nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa itu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana ya, apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang sepi lah, pernah kita gunakan dari dulu, bahkan di daerah situ, saya nggak tahu.
Berarti itu dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di daerah itu nanti ternyata ada sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat namanya belum tapi sudah satu seksi nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu minta hijaunya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja, maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekto Surabaya. Nah, ini dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang Selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu mana? Waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya memang pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Nah, setelah keluar dia keluar kok jangan lupa. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak enak
Ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Terboyo. Arah Terboyo nyampe sini. Sekitar berapa orang? 10, 20? Banyak. Banyak. 50-an aja. 50-an aja. Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk
bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023.
Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu untuk menggunakan kita misalkan bandara itu awalnya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita identifikasi karena ternyata ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat bandara sipil. Apanya? Belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah.
Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam. Saat memasuki rakaat keempat, Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban.
Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada, Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dabuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa.
Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding.
Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang.
Sebelum beranjak ke rumah sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil, ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslap 4 dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. Itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Nah, setelah keluar ya kedua kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak enak. Ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang sepi lah, pernah kita gunakan dari dulu, merupakan negara sipil. Saya nggak tahu.
Dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim ke daerah ternyata kan ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya pakai baju doreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju doreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju doreng. Kalau setelah keluar dia keluar kok jangan hitam. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok di apa? Pukulin.
dibawa sana itu sudah nganu, terus Pak Polisi ke sini, Pak Polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak Polisi juga digebukin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak enak Ada berapa orang tuh Bu tadi? apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut.
bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang betul-betul dikerjakan jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut.
Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dulu merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu untuk menggunakan kita misalkan bandara itu awalnya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di penerbangan. Ternyata ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta jujurnya dia ini bandara yang pernah kita gunakan dulu merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU,
Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup, Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sony ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut.
Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. Itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Nah, setelah keluar yang kedua kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang betul-betul dipersiapkan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dari dulu, bahkan di daerah situ saya nggak tahu.
Tapi dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita identifikasi karena ternyata ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta jujurnya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya pakai baju doreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju doreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju doreng. Kalau setelah keluar dia keluar kok jangan hitam. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya Bapak
Ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Terboyo. Arah Terboyo nyampe sini. Sekitar berapa orang? 10, 20? Banyak. Banyak. 50-an aja. 50-an aja. Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk
bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023.
Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan negara sipil. Saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan bandara itu awalnya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di ternyata ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan posisinya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan negara sipil. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah.
Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMA Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu sholat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban.
Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada, Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa.
Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding.
Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang.
Sebelum beranjak ke rumah sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil, ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslap 4 dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. Itu memang sebelumnya memang pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar ya keluar kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan, berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dari dulu, merupakan negara sipil. Saya nggak tahu.
Dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu lawannya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di daerah itu nanti ternyata ada sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat namanya belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu sholat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sony ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sony ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak, berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari, berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja, maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya pakai baju doreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju doreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju doreng. Kalau setelah keluar dia kedua kok jangan lupa. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok di apa? Pukulin.
dibawa sana itu sudah nganu, terus Pak Polisi ke sini, Pak Polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak Polisi juga digebukin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak enak Ada berapa orang tuh Bu tadi? apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Terboyo. Arah Terboyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut.
bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Pelandus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun warnanya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan dan daerah yang jadi bagian betul jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut.
Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang sepi lah, karena kita gunakan dari dulu, bahkan di daerah situ, saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu untuk menggunakan kita misalkan daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di ternyata kan sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini yang bandara yang sepi lah, karena kita gunakan dari dulu, bahkan di daerah situ, saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU,
Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup, Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sony ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya, S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Shakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut.
Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. Itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar ya keluar kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan, berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus dengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut, bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara, sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dari dulu, merupakan negara sipil. Saya nggak tahu.
Berarti itu dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di daerah itu nanti ternyata ada sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat namanya belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Shakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu gimana? Waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar ya keluar kok jangan lupa. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak
Ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Terboyo. Arah Terboyo nyampe sini. Sekitar berapa orang? 10, 20? Banyak. Banyak. 50-an aja. 50-an aja. Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk
bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan, daerah rawan, dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023.
Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu untuk menggunakan kita usahakan bandara itu awalnya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di penerbangan. Ternyata ada. Sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta jujurnya dia ini bandara yang pernah kita gunakan merupakan bandara sipil. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah.
Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMA Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam. Saat memasuki rakaat keempat, Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban.
Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada, Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa.
Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding.
Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang.
Sebelum beranjak ke rumah sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil, ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslap 4 dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya memang pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar ya keluar kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan, berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana
Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut, bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara, sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan, dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dari dulu, bahkan di daerah situ saya nggak tahu.
Dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di daerah itu nanti ternyata ada sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat namanya belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta jujurnya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak, berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari, berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil, ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mungkin kan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu mana waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya memang pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa, Pak? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar dia keluar kok jangan hitam. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok di apa? Pukulin.
dibawa sana itu sudah nganu, terus Pak Polisi ke sini, Pak Polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak Polisi juga digebukin ya. Berapa Ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, Bapak enak Ada berapa orang tuh Bu tadi? apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut.
bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut.
Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang sepi ya, pernah kita gunakan dulu, bahkan di daerah situ, saya nggak tahu. Dari awal dan kita larang waktu itu untuk menggunakan kita misalkan daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di ternyata sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini bandara yang sepi ya, pernah kita gunakan dulu, bahkan di daerah situ, saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU,
Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup, Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu sholat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam. Saat memasuki rakaat keempat, Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sony ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya, S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak, berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari, berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Shakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut.
Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan. Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi.
Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Poltekpel Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. Itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV. Bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Kalau setelah keluar ya kedua kok
Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa ibu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya, bapaknya ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. 50-an aja. 50-an aja? Iya. Itu pakai atribut supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara Akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut, bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara, sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja.
Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa daerah rawan dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga Tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini bandara yang pernah kita gunakan dari dulu merupakan bandara situ. Saya nggak tahu.
Berarti dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melakukan kita misalkan kita daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim di daerah itu nanti ternyata ada sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata menggunakan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan tadi juga kita evakuasi 15 nanti kualitasnya seperti itu. Minta hijaunya dia ini yang bandara yang pernah kita gunakan dari situ. Saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah. Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan MTSN Tanjung Anom Kecamatan Diwek, kemudian di SMAN Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu sholat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam saat memasuki rakaat keempat. Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban. Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah.
Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban, dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak, berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari, berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra, Abdul Wahid, turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Aswar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding. Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Shakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School Florida USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan.
Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Formabes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Formabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10 malam. Namun awak media tak diperkenankan masuk ke dalam area TKP dan hanya bisa memantau dari luar gerbang. Sebelum beranjak ke Rumah Sakit Polri, mobil ambulans yang membawa mayat wanita tersebut sempat terlihat berhenti di depan Mapolsek Metro Penjaringan. Dari dalam mobil ambulans terlihat anggota keluarga keluar untuk mengurus dokumen sebelum akhirnya berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami jelaskan betul Polsek Metro Penjaringan sore ini sekitar pukul 15.30 mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di salah satu rumah yang berada di perumahan di wilayah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, betul telah ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan yang berumur 51 tahun, dan di TKP ditemukan sepucuk pistol. Kemudian kami juga sudah tim gabungan dari Polres, kemudian Polda berkoordinasi dengan Puslapfor dan juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan olah TKP hingga pukul 10 malam. Kemudian beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan penyebab kematian dan fakta-fakta lainnya akan disampaikan secara lebih detail setelah kita mendapatkan kesimpulan dari tim gabungan. Ahli waris yang juga pemilik asli lahan di ruas tol Cimanggis Cilincing di gerbang tol GT Jatikarya masih bertahan di lokasi tempat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka untuk menuntut uang ganti rugi terkait pergantian lahan imbas proyek pembangunan tol Cimanggis Cilincing di GT Jatikarya. Wati berusia 56 tahun, salah satu ahli waris yang datang mengatakan para peserta aksi telah datang sejak Rabu 8 Februari dan langsung mengambil alih jalan tol dan menutupnya. Wati menyebut bidang tanah yang ia punya sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut sudah ia miliki sejak tahun 1973, yang kini sudah menjadi ruas tol Cimanggis Cibitung. Ia mengungkapkan tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Kini dirinya menjadi ahli waris atas tanah tersebut. Hingga saat itu, tol dibangun, ia pun belum mengetahui berapa harga tanah miliknya tersebut. Wati berharap agar tanah miliknya segera dibayar, karena uang ganti rugi tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya. Pada Rabu sore, warga masih memblokade akses tol yang tanahnya merupakan milik mereka. Pada Rabu siang, mereka sempat membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Aksi itu dimulai sejak sekira 11:30 siang. Akibatnya akses tol ditutup total. Selain memblokade dengan ban mobil bekas, warga juga membuat blokade dengan menggeser barrier beton. Ahli waris juga membangun sebuah gubuk dan digunakan untuk berteduh di tengah teriknya cuaca Kota Bekasi. Beberapa balok kayu nampak tercecer di jalan.
Balok tersebut sengaja disebar oleh ahli waris sebagai bentuk penegasan bahwa akses tol Jatikarya tak bisa dilintasi kendaraan. Sebagai informasi, aksi penutupan GT Jatikarya pada Rabu 8 Februari ini bukan kali pertama terjadi. Protes ini terus terjadi berulang kali namun tak kunjung digubris. Warga terus menuntut uang ganti rugi lahan mereka karena mereka merasa bahwa sudah seharusnya apa yang menjadi hak mereka terpenuhi. Ahli waris menduga ada oknum yang menghambat proses pencairan uang ganti rugi lahan mereka. Diduga penghambatan proses pencairan itu terjadi karena pihak BPN tak kunjung menerbitkan surat pengantar pencairan ganti rugi. Padahal Kementerian PUPR sudah membayar secara sukarela di Pengadilan Negeri Bekasi. Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa atau taruna muda Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas pada Minggu 5 Februari 2023 malam. Ayahanda korban M. Yani menduga kuat anaknya tersebut mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik di dalam salah satu kamar mandi di asrama Poltekpel Surabaya di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV tersebut, yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya pada Senin 6 Februari dini hari. M. Yani sempat melihat sosok sang anak masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian, menunjukkan lorong tersebut lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya tersebut sempat rekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian sempat rekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan satu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya M. Yani mengaku merasa aneh jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekira pukul 8 malam. Mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan tersebut, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus dan tiba di sana sekira pukul 12 malam. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk kepentingan penyelidikan sekira pukul 2:45 dini hari. Setelah rampung dilakukan visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Pundak Pulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekira pukul 10 pagi. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Memungkinkan kalau penyebab meninggalnya anak saya itu ada tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus mana itu, Pak? Kampus Polsekto Surabaya. Nah, dari keluarga mungkin ada kejanggalan apa selain luka atau apa mungkin yang selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam goreng warna biru yang dipakai anak saya itu waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PDL warna hitam. itu memang sebelumnya pakai baju goreng. Ya. Itu Bapak bisa tahu kalau pakai baju goreng itu dari pihak apa? Dari rekaman CCTV, bagian saya itu masuk kamar mandi pakai baju goreng. Nah, setelah keluar dia kedua kok jangan lupa. Video pengeroyokan yang dilakukan oknum bonek terhadap seorang anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 10:30 pagi. Pemilik warung makan Sundari 50 tahun mengungkapkan detik-detik gerombolan oknum supporter bola bonek melakukan pengeroyokan. Sundari menyebut polisi itu dikeroyok lantaran membantu seorang pria yang sebelumnya telah digebuki. Korban mulanya duduk bersama warga lainnya di warungnya. Namun tiba-tiba datang segerombolan orang dan terjadilah keributan. Polisi yang datang untuk mengamankan korban dari amukan gerombolan oknum supporter tersebut juga terkena pukulan. Korban ternyata diketahui bernama Ari Setiawan berusia 37 tahun. Akibat pengeroyokan ini, Ari mengaku mengalami luka pada bagian dagu bawah dan luka di tangan. Ari mengaku diserang oleh oknum bonek setelah ia melakukan daplang atau mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan di bawah jembatan tol Kaligawe. Ia mengaku tak tahu alasan dirinya dikeroyok. Tak hanya dipukul, Ari menyebut oknum bonek tersebut juga merampas ponsel, kalung, dan dompetnya. Lebih lanjut dikatakannya oknum bonek tersebut memang sudah berada di kawasan tersebut sejak kemarin malam. Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo membenarkan insiden tersebut. Kompol Hengki Prasetyo mengatakan mereka yang melakukan pemukulan terhadap warga Kelurahan Tambak Rejo ialah oknum bonek mania. Pasca insiden tersebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah polsek beserta Polrestabes Semarang melakukan penjagaan ke sejumlah perbatasan dan pintu keluar tol Gayam Sari. Pengetahuan saya ya pada duduk di sini, terus pada makan. Nah, saya kan di dalam. Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu saya. Itu yang duduk di sini itu warga apa boneknya? Ya, warga. Yang itu loh kerja di bawah jembatan tuh loh. Tahu-tahu kok pada ribut itu pada lari-lari lah, terus aku jangan wes saya gitu, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Terus jenengan tahu kok pukulin di bawah sana tuh sudah terus Pak polisi ke sini. Pak polisi udah ngutuk siapa tadi, terus Pak polisi juga diantemin ya. Berapa itu Bu yang polisinya digebukin itu? Dua. Polisinya kan baru datang terus turun ya Bapak
Ada berapa orang tuh Bu tadi? Apanya? Anaknya? Iya, anaknya. Banyak apa? Itu naik truk dari arah sana apa gimana? Arah Tergoyo. Arah Tergoyo nyampe sini. Jadi berapa orang? 10, 20? Banyak. Banyak. 50-an aja. 50-an aja. Iya. Itu pakai atribut apa? Supporter bola atau gimana? Enggak, pakai baju bebas. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ratusan guru besar dosen universitas terkemuka di tanah air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Sejumlah 122 nama guru besar dan dosen mendukung vonis Richard Eliezer diringankan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Sebagai informasi, Richard Eliezer mendapat status Justice Collaborator atau JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pasalnya, Eliezer telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer disebut harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum. Dalam hal ini tak hanya bersifat tekstual tetapi juga konstektual. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiawati Irianto pada Rabu 8 Februari 2023. Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Richard Eliezer. Mereka pun meyakini hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator seharusnya tak berat. Diketahui dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, sidang vonis atau putusan terhadap 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan berlangsung pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjadwalkan sidang putusan untuk kelima terdakwa. Sidang vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 13 Februari 2023. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf digelar pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu akan disidangkan pada Rabu 15 Februari 2023. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pun membenarkan jadwal sidang vonis kasus Brigadir J tersebut. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk
bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Seluruh penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dibakar sesaat seusai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan sudah bisa dievakuasi. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 8 Februari 2023. Ia menegaskan tak ada orang dalam pesawat tersebut yang disandra. Selain itu, Kapolri mengatakan 15 pekerja bangunan yang membangun Puskesmas Parunduga sejak Sabtu 4 Februari 2023 sudah berhasil dievakuasi. Sigit menjelaskan tim Satgas Damai Kartens saat ini masih bekerja. Pilot pesawat Susi Air yang hilang masih dalam pencarian. Dikatakan Sigit pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindak selanjutnya. Sebagai informasi, seorang pilot dan 5 penumpang pesawat Susi Air belum diketahui keberadaannya seusai pesawat tersebut dilaporkan dibakar di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Tak lama kemudian, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa mengabarkan pilot Philips Martin berusia 37 tahun saat ini dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada sekira pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. Namun ia meyakini pesawat yang dipiloti Philip Martin dan ditumpangi 5 orang itu tak terbakar, sebab menurutnya pendaratan terjadi dengan baik. Adapun nama penumpang pesawat Susi Air yang dibakar KKB tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Demanus Kwijangge, kedua Minda Kwijangge, selanjutnya Peladus Kwijangge, Meita Kwijangge, dan Weti Nawe. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri mengatakan kelompok Egyanus Kogoya juga sempat menyandra 15 pekerja. Yang pertama, hari ini namun muaranya untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus bisa rawan, daerah dan daerah yang menjadi bagian betul-betul dikerjakan jaga tapi yang gede ya harapkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY sebenarnya telah dilarang mendarat di Bandara Paro. Yudo menuturkan pihak Susi Air memaksa mendarat di Bandara Paro. Hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Yudo mengakui Paro awalnya merupakan daerah yang aman. Itu sebabnya aparat TNI Polri yang berjaga di tempat tersebut sedikit. Dikatakan Yudo dengan adanya kasus Susi Air ini ada penebalan personel di wilayah tersebut. Personel yang dikirim pun untuk evakuasi pesawat Susi Air dan mengamankan khususnya di distrik Paro. Sebagai informasi, pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023.
Representatif Susi Air Donald Faris menjelaskan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pesawat tersebut dilaporkan terbakar. Yudo menyebutkan pilot Susi Air, Philips Mark Martinez, berusia 37 tahun telah terdeteksi. Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok kriminal bersenjata KKB mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN pada Sabtu 4 Februari 2023. Para pekerja tersebut pun lalu kabur. Kemudian pada Selasa 7 Februari datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi 5 orang tiba di Bandara Paro. KKB kemudian membakar pesawat tersebut. Yudo menuturkan pilot dan 5 penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kini 5 penumpang pesawat tersebut telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua atau OAP. Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika. Sebelumnya diberitakan setelah menyandra pilot dan penumpang pesawat Susi Air, pimpinan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, disingkat TPNP-BOPM, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah RI. Di antaranya TPNP-BOPM, pimpinan Egyanus Kagoya, meminta Indonesia melepaskan Papua atau Papua Merdeka. Juru bicara TPNP-BOPM Sebi Sambon melalui pernyataan tertulisnya juga menuntut agar pemerintah Republik Indonesia segera menutup seluruh akses penerbangan masuk ke Kabupaten Duga. Ia pun menyampaikan tuntutan agar anggota TNI Polri tak menembak atau menginterogasi masyarakat sipil Duga. Selain itu mereka juga menuntut agar pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia di Tanah Duga dihentikan secara total. Jika masih ditemukan adanya aktivitas pembangunan, Sebi berujar mereka mengancam untuk menyapu bersih segala pembangunan yang ada. Ini adalah yang pernah kita gunakan dulu. Bahkan di daerah sini dulu, saya nggak tahu. Dari awal kita larang waktu itu kita misalkan daerah itu namanya karena memang aparat TNI Polri itu sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim penambahan. Ternyata kan sudah kita kirim sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan posisinya di distrik Naro. Nanti ke depan akan kita ada bandara yang ternyata akan masyarakat belum, tapi sudah satu seksi. Nanti makanya dengan bagi juga kita evakuasi 15 nanti kualitas dulu. Minta jujurnya dia ini adalah yang pernah kita gunakan dulu. Bahkan di daerah sini dulu, saya nggak tahu. Kita beralih ke berita lain Tribuners. Imam Suhrowardi atau Ardi 22 tahun warga Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur meninggal dunia saat menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum meninggal, pemuda tersebut diketahui sempat melaksanakan salat zuhur sebagai imam di sebuah musola di wilayah Tanggulangin Sidoarjo. Ardi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sepeninggal ibunya 2 tahun yang lalu, Ardi tinggal bersama Mustain sang ayah dan 3 saudaranya di Dusun Mojo Geneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mustain ayah Ardi menuturkan pada Senin 6 Februari petang, anak keduanya itu pamit untuk menghadiri acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena mengetahui anaknya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan NU, Mustain pun mengizinkan anaknya tersebut berangkat ke Sidoarjo. Menurut Mustain, Ardi menyampaikan keinginannya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU sejak 2 hari sebelumnya. Kemudian menjelang berangkat, Ardi juga pamit kepada sang ayah.
Mustain mengaku putranya sempat meminjam kopiah yang biasa dipakainya untuk menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut tak biasa dilakukan sang putra. Mustain dan keluarganya menerima kabar meninggalnya Ardi pada Selasa siang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Meski terkejut, namun bapak 4 anak tersebut mengikhlaskan kepergian Ardi. Mustain menambahkan Ardi memiliki riwayat lemah jantung. Kondisi kesehatan yang dialami sejak kecil itu diduga menjadi penyebab meninggalnya Ardi saat menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Satu hal yang diingatkan Mustain, yakni keinginan Ardi untuk menjadi wirausahawan. Tekad Ardi mulai dirintis sejak 1,5 tahun yang lalu, setelah memutuskan berhenti kuliah. Semasa hidup Ardi menempuh pendidikan di MI Najatut Daroini, Desa Gedangan, MTSN Tanjung Anom, Kecamatan Diwek, kemudian di SMA N Bareng dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hingga semester 5. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojowarno Habib Gofir mengungkapkan, Ardi merupakan warga NU yang turut berpartisipasi menyemarakan resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 tersebut berangkat ke Sidoarjo secara mandiri. Ia bersama temannya berangkat dengan mengendarai motor dan tiba di Sidoarjo pada Senin 6 Februari malam. Sebelumnya, pada Selasa pagi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, Ardi dan temannya datang ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun menjelang pukul 6, Ardi mengajak temannya meninggalkan stadion karena merasa tak enak badan. Ardi kemudian beristirahat di rumah kerabat temannya di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Saat memasuki waktu salat zuhur, Ardi menunaikan salat dan menjadi imam. Saat memasuki rakaat keempat, Ardi mempercepat gerakan salatnya. Tepat setelah menyelesaikan rakaat keempat, Ardi pun terjatuh lemas. Ardi kemudian dibawa ke sebuah klinik terdekat, lalu dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan. Pembunuh sopir taksi online di Depok merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggap. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabag Arenmin Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Bribda Haris pun kerap kali telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Menurut Aswin, Bribda HS telah melakukan pelanggaran mulai dari penipuan sesama anggota Polri hingga bermain judi online. Ia bahkan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dikatakan Aswin, Bribda Haris juga melakukan peminjaman uang kepada temannya serta terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Terkini Bribda HS diduga kuat melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Depok, Jawa Barat. Untuk diketahui, pembunuhan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu Sodi ditemukan warga dalam kondisi terkapar di samping mobil Avanza merah bernomor polisi B1739FZG di Jalan Nusantara RT 6 RW 15 sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Bribda HS tertangkap beberapa jam setelah jasad Sodi ditemukan. Penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di mobil korban.
Petunjuk tersebut berupa barang pribadi dan identitas pelaku yang tertinggal usai menghabisi nyawa korban. Pelaku ditangkap di kawasan Puri Persada, Desa Sendak Mulia, Bekasi oleh tim dari Densus 88 yang dibentuk khusus untuk pengejaran. Bribda HS kemudian dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Trunoyudo mengatakan Bribda HS membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai bekerja sebagai sopir taksi online. Kepada penyidik, Bribda HS mengaku melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Namun penyidik masih akan mendalami lagi motif pembunuhan tersebut. Sementara ini Bribda HS dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di saluran irigasi Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi mengatakan pelakunya merupakan pasangan suami istri berinisial S alias Basto 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Terungkapnya kasus itu berkat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi penemuan jasad pria tersebut. Dua rekaman CCTV pun merekam ketika kendaraan yang ditumpangi kedua pelaku membuang jasad korban. Dua rekaman CCTV itu merekam gerbang tol atau GT Dawuan, jalan tol Jakarta Cikampek, dan rumah warga yang menyorot di akses jalan menuju lokasi pembuangan korban. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masno yang juga merasa sakit hati karena korban menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari 2023. Dikatakan Wirdanto awalnya pihaknya kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Ia menerangkan korban SH merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitas korban. Akhirnya dipastikan benar identitas tersebut. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV, hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap para pelakunya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan, jungto pasal 338 KUHP, pidana tentang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa.
Ancaman hukuman pun seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tersangka dua-duanya masih suami istri karena belum bercerai, gitu ya. Namun pisah rumah. Kemudian korban ini masuk di tengah-tengah itu, gitu ya, berhubungan dengan TSK DSU. Namun TSK DSU merasa bahwa korban pun juga memiliki wanita lain. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semuanya didukung karena motif sakit hati. DSU merasa sakit hati karena dicurangi atau dikhianati pada saat masa pacarannya dengan korban. Dan akhirnya meminta tolong yang masih menjadi suaminya S alias Masno, yang di satu sisi juga merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi proses rujuk dengan TSK DSU. DSU berarti memancing. Ya, jadi yang bersangkutan perannya adalah mengundang korban ke rumahnya, gitu ya. Yang ternyata di situ saudara S alias Masno itu sudah di lokasi dan siap-siap untuk menghabisi nyawa korban. Ya. Korban sendiri sempat ditenggelamkan atau gimana kemarin? Tidak ditenggelamkan, karena kembali lagi hasil dari visumnya meninggalnya itu adalah karena asfiksisasi atau berkurangnya oksigen ke dalam otak. Berarti lebih kepada jeratan. Itu selang berapa lama penemuannya setelah pembunuhan? Ya, dari kami berhasil menangkap itu pada tanggal 4 Februari. Berarti kurang lebih 5 hari selama pelarian. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menjawab perihal anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga sebesar hampir 500 triliun rupiah, tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 8 Februari 2023. Risma menjelaskan alokasi anggaran sebesar 74 triliun rupiah pada tahun 2023 adalah bagian dari perlindungan sosial. Kemensos memutuskan tak menghambur-hamburkan anggaran tersebut. Lebih lanjut, Risma memastikan Kemensos akan terus melakukan penghematan. Caranya antara lain menggelar pelatihan di Balai Kemensos. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma dicecar oleh Komisi 8 DPR. Hal tersebut terkait anggaran penanganan kemiskinan 500 triliun rupiah yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar John Kennedy Aziz. Adapun anggaran penanganan kemiskinan tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kemudian anggota Komisi 8 DPR fraksi Gerindra Abdul Wahid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tak ada diklarifikasi, maka kabar salah dianggap benar. Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat. Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tak mencapai 500 triliun rupiah. Bahkan 100 triliun rupiah pun tak sampai. Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDIP tersebut seperti Risma tapi malah cari muka. Terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili meminta agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut. Sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian atau lembaga dan Pemda beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu Anas memaparkan bahwa logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila goalsnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Ketika menjelaskan konten logical framework itulah lanjut Anas timbul persepsi bahwa anggaran untuk rapat dan studi banding.
Nama Bupati Kendal Diko Ganinduto belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya Diko dinilai pantas berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka jika maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai pejabat, nama Diko juga cukup populer di kalangan artis karena merupakan suami dari Cha-Cha Frederica. Kecocokan Gibran dan Diko dalam Pilgub Jateng terungkap dari hasil survei yang dilakukan Aksara Research and Consulting. Dari total 800 koresponden, ada 31,8% anak muda yang menyebut pasangan Gibran Diko cocok. Menanggapi hasil survei ini, Diko tak menampik jika terdapat kecocokan antara dirinya dengan Gibran. Sebab keduanya sama-sama pemimpin daerah yang tergolong masih muda. Apalagi Diko dan Gibran juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itulah yang membuat keduanya memiliki pola pikir yang tak jauh berbeda. Meski mengakui ada kecocokan, Diko menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus membangun Kabupaten Kendal. Sebagai informasi, Diko merupakan putra dari politikus senior Partai Golkar, Dito Ganinduto. Usianya yang masih 33 tahun membuat Diko dinobatkan sebagai bupati termuda di Jawa Tengah saat ini. Diko menikahi Cha-Cha Frederica pada tahun 2015 dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Meski berjiwa muda, suami dari artis cantik Cha-Cha Frederica tersebut memiliki segudang pengalaman baik di bidang pendidikan organisasi, dunia kerja maupun politik. Pemilik nama lengkap Diko M. Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Di bidang pendidikan, Diko memulainya dari SD Islam Al-Azhar, Kemang, Indonesia pada 1996 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan ke SMP Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2002 hingga 2005 dan SMA Global Jaya Bintaro Indonesia pada 2005 hingga 2007. Ayah dari Kesha Syakir itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi di Pendleton School, Florida, USA pada 2007 hingga 2008. Kemudian merampungkan pendidikan sebagai lulusan degree Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan University of Tulsa di Oklahoma, USA pada 2008 hingga 2012. Di usianya yang cukup muda, suami artis Cha-Cha Frederica tersebut juga memiliki berbagai pengalaman di bidang organisasi. Sebut saja Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias, Member of Society of Petroleum Engineering, Ketua PPAMPG pada 2018. Selanjutnya Bendahara Umum ISSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI, serta menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2019. Setelah kembali ke Indonesia dari Amerika, Diko berkesempatan memimpin beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan mewah di Jalan Pantai Indah Utara, 3, Blok 5 RT 10 RW 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu 8 Februari 2023. Mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka dan bersimbah darah. Selain itu, polisi juga mendapati sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Hari Gaskari menjelaskan mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi terluka pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Hari berujar, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP usai menerima laporan tersebut. Kini pihak Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Puslap Forma Bes Polri serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian korban. Jasad wanita tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Sedangkan sepucuk pistol yang ditemukan di TKP sedang dalam penanganan Puslap Forma Bes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa mobil operasional kepolisian dan ambulans keluar dari perusahaan mewah tersebut sekira pukul 10